Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ader Lingga, NIM 19064640052 dari 2019B. Berasal saya dari Sidoarjo. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, jurusan Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Ilmu Pelatihan Dasar. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang latihan daya tahan. Latihan daya tahan adalah latihan yang memacu performa kinerja tubuh untuk bergerak maksimal dalam waktu yang lama. Latihan daya tahan tersebut menyebabkan kadar glikogen otot menurun, sehingga sumber energi otot pun berkurang, yang dapat menimbulkan kelelahan atau yang atau nama lainnya adalah fatigue. Kelelahan dapat menimbulkan produktivitas kemampuan kerja otot, sehingga kekuatan otot tungkai pun menurun. Selain itu, latihan daya tahan menyebabkan glikogen otot yang menurun pada saat latihan tersebut akan meningkatkan ambilan glukosa dari darah ke otot, yang menyebabkan kadar glukosa darah turun karena ambilan glukosa sekitar 30-40 kali bergantung pada intensitas dan durasi latihan pada latihan daya tahan. Nah, pada atlet, latihan daya tahan dilakukan beberapa kali dalam seminggu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar daya tahan pada kondisi atlet tersebut baik ataupun pada saat pertandingan tidak gampang lelah dan tidak gampang capek pada saat pertandingan berlangsung. Nah, pada latihan daya tahan tersebut, masa pemulihan yang cepat agar performa atlet terjaga dan siap pada latihan berikutnya. Pemulihan dapat dipercepat dengan mengkonsumsi suplemen berupa minuman, susu coklat yang terdiri dari air, elektrolit, karbohidrat, protein, dan lemak, sehingga akan mempercepat proses sintesis glikogen otot. Pemulihan cairan tubuh dan kandungan protein susu akan memperbaiki kerusakan otot. Sebagian besar atlet mengkonsumsi sport drink untuk mempercepat pemulihan pada atau setelah latihan daya tahan. Nah, seperti inilah contoh latihan daya tahan. Di sini saya mengambil latihan yang bernama latihan tersebut adalah agility leader. Seperti itu gerakannya. Pengulangan pada gerakan tersebut bisa menyesuaikan dengan kondisi atlet. Bisa 2-3 kali, ataupun atlet ingin menambah fisiknya sendiri bisa 4-5 kali, tergantung kebutuhan atlet tersebut.
Oke, materi selanjutnya adalah latihan kelincahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi latihan kelincahan, yaitu latihan kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, di latihan kelincahan ini ada beberapa latihan yang bisa meningkatkan kelincahan pada atlet. Yang pertama adalah latihan mengubah gerak tubuh arah lurus atau yang sering disebut shuttle run. Di sini tujuannya untuk melatih mengubah gerak tubuh arah lurus. Yang kedua adalah latihan lari belak-belok atau zigzag. Yang ketiga adalah latihan mengubah posisi tubuh atau jongkok berdiri, sering disebut dengan squat thrust. Yang keempat adalah latihan kelincahan bereaksi. Dan masih banyak latihan-latihan kelincahan yang lainnya. Nah, di sini saya mengambil contoh latihan kelincahan, yaitu latihan lari belak-belok atau yang sering disebut latihan lari zigzag. Tujuan lari zigzag tersebut adalah untuk membiasakan atlet agar pada saat penetrasi menggiring bola, pada saat duel lawan satu lawan satu dengan lawan, tidak gampang jatuh dan keseimbangannya terjaga. Berikut contoh gerakannya. Gerakan repetisi ini bisa diulang sesuai dengan kebutuhan atlet. Bisa 2-3 kali atau 4-5 kali. Selanjutnya, yang ketiga adalah latihan ketenangan. Latihan ketenangan ini sangatlah penting bagi pemain ataupun atlet sepak bola. Di sini saya mengapa mengambil latihan ketenangan, karena ini adalah aspek terpenting dari permainan sepak bola. Bahwa pemain sepak bola bila mempunyai ketenangan yang bagus, bakalan nanti
bisa bermain dengan nyaman dan bagus saat di lapangan. Pada saat sang pemain mempunyai ketenangan yang istimewa ataupun yang sangat bagus, bisa dikatakan pemain tersebut adalah pemain yang handal dalam bermain sepak bola. Nah, tujuan dari latihan ketenangan ini agar pada saat sang pemain mendapati bola dari temannya, dia tidak tergesa-gesa pada saat membawa bola untuk menuju ke jantung pertahanan lawan. Di sini saya mengambil contoh dengan cara berjuggling ataupun timang-timang bola. Latihan ketenangan yang kedua adalah injak bola seperti yang ada di video tersebut. Nah, begini contohnya. Menginjak bola seperti ini bisa direpetisi sekitaran 3 menit ataupun 2 menit sesuai dengan kebutuhan sang atlet. Dan dilanjut dengan latihan ketenangan memakai kaki bagian dalam. Dan yang terakhir, saya mengambil latihan fisik berbentuk latihan kecepatan. Di sini saya juga akan mendefinisikan apa itu latihan kecepatan dan apa itu kecepatan. Yang pertama, latihan kecepatan. Latihan kecepatan yaitu kemampuan untuk menggerakkan badan dari suatu daerah ke daerah lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kecepatan sanggup diketahui dengan menetapkan kapan kiprah gerak dimulai dan kapan berakhir. Selang waktu antara mulai dan berakhir disebut waktu jarak. Hal inilah yang menggambarkan kecepatan gerak seseorang. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menggerakkan badan dari suatu daerah
ke daerah lain dalam kecepatan. Pengertian latihan kecepatan dan bentuk-bentuk latihan kecepatan atau speed. Kecepatan atau speed merupakan kemampuan berpindah dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kecepatan termasuk gerak lokomotor dan gerakannya bersifat situ. Artinya, satu jenis gerak yang dilakukan berulang-ulang menyerupai lari atau kecepatan, dan gerak bak tubuh menyerupai pukulan. Dan latihan kecepatan ada banyak macamnya. Bentuk-bentuknya adalah yang pertama, latihan cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. Yang kedua, lari dengan mengubah kecepatan. Apa yang dimaksud dengan lari yang mengubah kecepatan? Lari yang mengubah kecepatan yaitu pada saat sang atlet ataupun sang pelari tersebut lari pada jarak sekitaran 20 meter, dia hanya melakukan kecepatan sekitaran 50%. Setelah melebihi 20% dari 20 meter ke atas, dia menambah kecepatannya hingga 100%. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah lari naik dan turun di suatu tempat seperti bukit dan tangga. Di sini dicontohkan seperti naik turun tangga ataupun naik turun kursi, seperti itu. Oke, seperti ini saya mengambil contoh gerakan lari cepat, dan saya mengambil contoh lari ke depan, ke belakang, ke depan, dan ke belakang. Di sini saya menggunakan kecepatan 100%.